Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Surabaya. Jangan lupa beli ikan arwana. Pandan Mbak ikut channel, nama channelnya mengenal lebih dekat saham Arna pembahasannya. Oi hei, selamat berjumpa lagi. Di sini kita akan membahas saham Arna. Arna ini kayaknya nama ikan ya. Kayaknya nama perusahaan ikan arwana. Ternyata tidak. Kalau kita lihat di sini produk Arna adalah seperti dilihat di gambar ini adalah lantai-lantai. Artinya si Arna ini dia jual keramik. Kalau kita lihat keramiknya cukup bagus ya. Keramik Arna ini. Nah, ini juga produk Arna cukup ya lumayan. Ini juga salah satunya kalau kita lihat terlihat mewah dengan lantai seperti lantai kayu. Nah, sekarang melalui pencarian via Google, apakah merek keramik lantai yang paling bagus? Oke, setelah kita klik cari, ini ada hasilnya dari Tokopedia. Kalau kita lihat, yang pertama Roman, Kia, Mulia, Milan, Asia, Platinum, Uno. Dan tidak ada di sini rekomendasi keramik arwana. Nah, kalau kita lihat di bawahnya ada merek bagus, itu kita klik, ternyata di merek bagus ini ada rekomendasi saham ya, keramiknya, produk Arna. Nah, ini sih dari merek bagus tadi. Kalau kita lihat rekomendasi merek keramik terbaik dari merek bagus itu Indogres yang pertama, Patola Satin. Nah, Arwana ke nomor 2. Kemudian merek Platinum Harper, Hercules Jamaican, dan Asia Tile. Nah, kalau disimpulkan, merek si Indogres ini harganya 500 ribuan untuk satu buah keramik 60 x 60, jadi cukup mahal ya. Kalau si Arwana ini dia 40.000 sampai 50 ribuan, tergantung dari tempat pembelinya di mana. Si Platinum Harper itu 50 sampai 60 ribuan, dan Hercules itu 50 ribuan, Asia Tile itu 50 ribu sampai 70 ribu. Dari segi harga, Arwana ini dia yang paling bawah di 40 ribu, yang lainnya di atas 40 ribu. Jadi dari segi harga dia cukup meyakinkan. Kemudian ini identitas perusahaan dari Arna, itu nama perusahaannya Arwana Citra Mulia. Didirikan tahun 93 dengan pendiri perusahaan itu Supra Kreasi Era Dinamika. Itu nilai sahamnya 13,99% atau 14% saham pengendalinya di sini. Kemudian ada direksi si Bapak Tandian Rustandi, ini 37%. Jadi Bapak Tandian ini pemilik terbesarnya. Kemudian publik di bawah 5% itu 48,69%. Kalau kita lihat ke dalam pembagian sahamnya, kita lihat lagi di laporan saham, 46% ini pemilik lokal, itu hanya sekitar 12-14%. Jadi kebanyakan dia asing. Kemudian ini adalah struktur kepemilikan perusahaan. Ini yang dijelaskan di atas. Kemudian anak usahanya ada 4. Jadi kalau dilihat di sini keempat-empatnya bergerak di bidang keramik. Jadi dari
bidangnya dia cukup fokus hanya di bidang penjualan atau bukan penjualan ya, produksi keramik lantai. Fokus di situ. Jadi kalau perusahaan yang fokus di sini itu relatif lebih baik daripada yang usahanya macam-macam. Kemudian kapasitas produksinya kalau kita lihat sepanjang tahun itu terus meningkat. Ini sangat bagus ya si Arna ini. Kemudian rutin, pembagian dividen rutin. Kalau kita lihat di sini 5, 5, 12, 16 ini yang terakhir per saham. Walaupun ya kalau di yield kan ini tidak terlalu besar, cuman payout ratio-nya sudah cukup besar. Artinya kalau sudah kita lihat di sini payout ratio-nya semakin lama semakin besar. Artinya si Arna ini sudah dewasa ya. Jadi seluruh untungnya itu diberikan kepada pemegang saham. Jadi untuk berkembang masih bisa, cuma dia tidak terlalu besar kalau kita lihat. Kemudian ini aset dan liability-nya. Kita lihat asetnya sepanjang tahun meningkat, ini cukup bagus. Jumlah aset tidak lancarnya juga meningkat, menurun ya, ada yang menurun. Artinya penyusutannya cukup besar pada aset tidak lancarnya. Jadi kalau kita lihat nanti sehingga equity-nya ini cenderung ya meningkat, tapi nanti ROE-nya menjadi besar ini karena penyusutannya besar. Kemudian kalau kita lihat saldo labanya setiap tahun semakin meningkat dari 2015 789 miliar menjadi 1 triliun ya. Kemudian ini penjualannya kalau dilihat dari grafik ini dari tahun 2015 tadi itu cenderung meningkat. Kemudian marginnya, kalau kita lihat marginnya di atas 2 digit untuk laba kotor. Jadi bebannya semakin kecil, labanya semakin besar. Ini cukup bagus ya perusahaan seperti ini. Laba usahanya juga semakin meningkat. Ada kemungkinan nanti ini bisa naik ke 28 hingga 30%. Kemudian rasio terhadap ekuitas ini juga cukup baik. Tahun 2019 sudah 18%, di mana tahun 2015 cuma 8%. Artinya perkembangannya sangat signifikan. Perusahaan ini bagus. Kalau kita lihat ya bukan hanya bagus sekali ya si Arna ini. Kita lihat penjualan bersihnya juga meningkat, laba kotornya terus meningkat, laba usahanya juga meningkat, dan laba bersihnya juga meningkat. Nah, kita sekilas saja kita lihat sudah bagus. Ini pengendalian Pak Tandean tadi ya sebagai direksi itu sudah berhasil di sini. Jumlah asetnya juga terus meningkat, saldo laba meningkat, ekuitas bersih meningkat. Kalau kita lihat selanjutnya, nah ini yang kuartal ketiga 2020 pada saat ini. Untuk kuartal 4 ataupun di buku 2020 itu belum keluar, maka kita bahas di kuartal ketiga. Kalau kita lihat asetnya meningkat, total aset lancar, aset tidak lancar meningkat. Nah, aset tetapnya ini menurun ya. Ini dia
eh, akumulasi penyusutannya juga besar. Tapi bila perusahaan seperti ini aset secara tertulisnya terus menurun, tapi aset itu tetap digunakan, itu dia bagusnya. Jadi lama kelamaan ROE-nya semakin besar. Kemudian utangnya kalau kita lihat 2020 itu cuma 29 miliar ke bank. Ini 29 miliar utang jangka pendeknya ke bank. Cukup kecil kalau dibandingkan nilai ekuitasnya 1,2 triliun. Dia hanya minjam 29 miliar. Liabilitas jangka panjang ini untuk investasi ya. Kalau kita lihat 30 miliar ini sangat kecil masih untuk ekspansi ya. Tapi perusahaan ini bagus sekali. Dia bisa berekspansi dengan modal kecil. Oke, ini penjualannya. Kalau kita lihat ini 2020 September 1,612 triliun. Sebelumnya 2019 1,631 triliun. Kita lihat ada penurunan. Kemudian ini beban pokoknya menurun sehingga laba kotornya meningkat ya. Di sini kalau kita lihat kenapa beban pokok penjualannya menurun, itu ada di inventorinya, persediaan barangnya itu di sini cukup menurun. Bisa kita buka di tabel 28 kalau tidak salah ya, atau tabel 24. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita lihat harga saat ini di 670. Kemudian kalau kita lihat Q3 2020 itu Rp30 per lembar. Kemudian kalau kita setahunkan itu sekitar 40. Jadi pernya pada harga 670 itu 16,75. Kalau kita lihat rasio book value-nya, price back value itu 4 kali lipat ya. Ini kalau kesimpulannya ini masih mahal. Harga saham ini masih mahal. Jadi bagi yang mau invest, kita tunggu saja sama-sama ya kalau paling bagus sih harganya di bawah 400 ya. Cuma kan mau tunggu sampai kapan gitu. Susah ya. Cuma ya bagi yang mau invest ini masih mahal, tunggu turun dulu. Kalau rekomendasi saya di sekitar ya titik bawah ini kita nilai 400. Oke, sekian saja. Terima kasih. Jika ada komentar bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi